Salam pendidikan Indonesia. Pemirsa, banyak sekali peluang usaha yang bisa Anda jalani saat ini. Salah satunya usaha karangan bunga. Usaha karangan bunga sangat bisa dijadikan pilihan bagi Anda karena modal yang dibutuhkan terbilang kecil dan mempunyai potensi yang cukup menjanjikan. Karena semua orang membutuhkan karangan bunga di momen-momen terpentingnya, mulai dari kelahiran hingga kematian. Melalui karangan bunga, banyak produk yang bisa dihasilkan, seperti buket bunga, bunga meja, dan karangan bunga itu sendiri. Bunga yang ditawarkan juga bervariatif, seperti bunga lokal dan bunga impor. Dalam tayangan ini, kami akan menyajikan contoh usaha kreatif yang bertujuan memberikan motivasi pada masyarakat yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usahanya dengan modal yang ringan tanpa memerlukan keterampilan khusus. Bersama saya Nika Efriandini, berikut kami tampilkan program bahan ajar audiovisual yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kali ini akan mengangkat sebuah contoh usaha kecil menengah yang sedang menekuni usaha rangkaian bunga yang bisa menjadi alternatif bagi Anda usaha. Selamat menyaksikan. Karangan bunga. Kedengarannya erat sekali dengan kegiatan penting, baik dari kelahiran hingga kematian atau momentum penting lainnya yang memiliki makna penting yang bertujuan sebagai ekspresi diri dan perhatian. Karangan bunga merupakan salah satu jenis usaha yang sedang berkembang. Dengan demikian, banyaknya usaha sejenis yang menimbulkan persaingan baik dari segi kualitas maupun harga. Usaha karangan bunga adalah usaha kegigihan dan ketekunan terhadap kreasi dan seni merangkai bunga, sehingga keterampilan dan kesukaan terhadap bunga menjadi kunci keberhasilan usaha ini. Jika kita telah memiliki keterampilan dan pandai merangkai bunga, berikut ini hal lain yang perlu dilakukan agar usaha karangan bunga dapat berhasil adalah sebagai berikut. Pertama, memahami teknik dan cara memasarkan produk merangkai bunga secara sungguh-sungguh dan tekun. Kedua, mengikuti kursus atau pelatihan merangkai bunga dengan memperhatikan kecenderungan atau tren saat ini, agar mengaplikasikan model yang sesuai dengan tren atau kebutuhan pasar. Ketiga, memiliki alat-alat merangkai yang lengkap. Hal ini sangat penting, karena akan menunjang efektivitas kerja Anda. Keempat, mempersiapkan media pemasaran atau promosi. Sebagai promosi awal, Anda bisa membagikan bunga kepada teman, kerabat, atau rekan lainnya sebagai hadiah dengan menyisipkan kartu nama selain kartu ucapan yang bertujuan sebagai media promosi. Berikutnya, memberikan potongan harga, memperluas jaringan usaha dan kerjasama, dan yang terakhir yaitu selalu meningkatkan kemampuan dalam merangkai dan memberikan pelayanan prima terutama tepat waktu, tepat jenis bunga, tepat harga, dan pelayanan yang ramah. Kelima, salah satu kegiatan penting untuk usaha ini adalah mencari pemasok bunga yang murah dan berkualitas, serta bahan lainnya yang menunjang usaha karangan bunga. Aspek yang juga penting adalah sikap bekerja sama yang saling menguntungkan dengan perusahaan jasa pengiriman. Hal ini sangatlah penting. Jika Anda enggan membayar karyawan untuk mengantar produk ke alamat pemesan, namun demikian, jika pesanan ternyata cukup banyak dan memerlukan pelayanan sesegera mungkin, maka usaha ini perlu merekrut karyawan yang bertugas mengantarkan pesanan kepada para pelanggan. Usaha karangan bunga sangat memerlukan perhatian dan daya tahan dalam menghadapi perilaku konsumen yang sangat bervariasi. Kebutuhan dan sikapnya, tak hayal kita seringkali menemukan hambatan pada usaha ini. Berikut beberapa hambatan yang mungkin kita temui dalam melakukan usaha karangan bunga ini. Pertama,
Gaya rangkaian bunga yang dihasilkan dianggap masih terlalu standar atau kurang diterima oleh pasar. Karena itu, usaha ini senantiasa menuntut pelakunya untuk selalu mengasah dan meningkatkan keterampilannya. Pelaku usaha di bidang ini dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilannya dengan cara saling membaca buku, mendapatkan referensi, memperoleh informasi aktual, atau melakukan penjelajahan informasi melalui internet. Kedua, kesulitan mendapatkan pasokan bunga, terutama pada pemasok bunga untuk bunga-bunga khas atau bunga yang langka. Permintaan untuk bunga impor cukup menguntungkan, tetapi seringkali keinginan pelanggan terhadap bunga impor sering terhambat karena keterbatasan pasokan. Oleh karena itu, usaha ini memerlukan upaya perluasan jaringan kerjasama dengan para pemasok bunga dari dalam maupun luar negeri. Ketiga, seringkali terdapat pelanggan yang tidak dapat mendeskripsikan rangkaian bunga yang diinginkan, sehingga diperlukan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi konsumen seperti ini. Salah satu alternatif solusinya adalah dengan menyiapkan katalog atau memajang foto hasil rangkaian di website atau situs usaha. Dan foto-foto tersebut dijadikan sebagai rujukan dasar untuk pemesanan. Keempat, kesegaran bunga adalah salah satu ukuran layanan dari usaha karangan bunga, sehingga menjaga kesegaran bunga walaupun sulit dan tidak mudah harus diutamakan dalam melayani pelanggan. Karena itu, usaha ini harus menguasai tata cara dan teknik menjaga stok bunga agar tetap segar dan siap segera dikirim kepada pelanggan. Kelima, usaha bunga seringkali tidak mengenal waktu yang artinya sedia setiap saat. Besar kemungkinan ada pelanggan yang memesan pada malam hari dan dalam waktu sesegera mungkin menginginkan dapat terkirim dan diterima oleh pelanggan. Oleh karena itu, usaha ini membutuhkan kepiawaian dalam mengelola produk dan konsumen termasuk pula hal-hal di luar dugaan. Berikut ini cara untuk pembuatan karangan bunga yang bisa Anda lakukan. Kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat karangan bunga. Pertama-tama bahan yang perlu kita siapkan tentunya bunga, busa, kain busa, floral foam, paku, jarum pentul, lem, kawat benang, kapur, kayu atau batang bambu. Sedangkan untuk alat yang digunakan yaitu tang potong, pisau karter, penggaris, palu, alat pemotong gabus. Langkah awal, kita buat kerangka karangan terlebih dahulu menggunakan kayu dan bambu. Pada bagian atas dan bawah, kaitkan floral foam yang berguna untuk menancapkan bunga di bagian depan. Kedua, kita siapkan busa berukuran 2,7 meter x 1,8 meter. Lapis busa menggunakan kain busa berwarna hitam sebagai dasar pada bagian bawah. Selanjutnya, lapisi bagian atas menggunakan 2 kain busa berwarna biru dan hijau. Yang nantinya warna biru digunakan sebagai bagian motif. Ikat pada tiap-tiap sudut menggunakan kawat. Tarik dan kencangkan kain busa hingga rapi. Buat pola untuk jarak tulisan pada bagian tengah atas kerangka. Gunakan penggaris dan kapur sebagai alat bantu. Buatlah tulisan sesuai pesanan. Tancapkan bunga di tiap-tiap tulisan yang sudah diberi tangkai atau penusuk. Jika semua sudah diberi bunga, lalu bentuk motif bunga pada kain busa yang berwarna tadi. Gunakan pisau karter untuk membentuk motif.
Selanjutnya, hiasi bingkai karangan menggunakan kain busa yang berwarna putih dengan motif bergelombang. Rekatkan menggunakan kawat yang sudah dipotong-potong kecil. Kita siapkan huruf sesuai pesanan menggunakan gabus yang sudah dibentuk menggunakan cetakan huruf. Beri lem, lalu rekatkan pada karangan bunga. Untuk nama penerima, letakkan huruf tepat di bawah tulisan momen. Dan untuk nama pengirim, letakkan di paling bawah karangan. Gunakan tali sebagai pengatur jarak. Jika semua ornamen sudah terpasang, gabus karangan siap diletakkan pada dudukan karangan bunga. Dan karangan bunga siap diantar. Setelah kita ketahui beberapa karakter dan hal apa saja yang perlu dilakukan untuk memulai usaha, berikut ini cerita sukses dari seorang pelaku usaha yang bergerak di bidang karangan bunga yang sudah bertahun-tahun tekun menjalani usaha ini. Berikut tayangannya. Nama saya Coki. Awal mula saya mendirikan usaha ini pada tahun 1996. Awalnya sih saya cuma ikut orang, tapi karena saya lihat ini prospeknya bagus dan modalnya relatif bisa saya dapatkan, akhirnya saya menggeluti langsung ya sampai sekarang ini. Keuntungan ya finansial tentunya ya kan ya, dengan modal relatif kecil ya tentunya finansial dapat ya kan, bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan karyawan-karyawan sini juga bisa untuk keluarganya kan, dia perlu juga istilahnya bisa membantu kawan-kawan yang lain lah kalau mau bergabung di sini gitu. Tipsnya sih yang penting dia punya keterampilan aja, dia bisa belajar ya kan, seni, ada jiwa seninya. Nah, setelah itu ya kemauan, nah setelah itu ya tentu modal. Modal utamanya itu tempat usaha itu. Pertama, bahan dasar untuk pembuatan ini pertama styrofoam, terus spon. Ini spon nih yang biru, hijau ini spon untuk background. Nah setelah itu baru kita buat huruf-huruf ini dari kuyok. Ini bunga kertas kuyok ya kan. Nah terus kita buat huruf juga dari styrofoam juga yang kita bentuk menjadi huruf-huruf ini. Nah selebihnya itu baru kita ngerangkai bunga untuk jambul-jambul ini gitu. Ya itu aja bahan-bahan dasarnya, selain yang alat-alat yang kita butuhkan, tang segala macam. Selain di toko ya sebagian orang sih, kawan-kawan pedagang sebelah ada yang dia pakai brosur, dia juga punya website, itu online juga ada. Bunga-bunganya kita beli langsung dari daerah, dikirim, pesen. Jenis bunganya macam-macam, aster, suklir, krisan, pikok, ada mawar, daun andong. Jadi kalau memang mau saya, kita harus tahu dulu gitu bahan-bahannya gitu. Ya kendalanya itu ada sih ngikutin musim aja, ngikutin ya, yang lain juga. Kalau kendala musim hujan kan yang lain kendala, orang usaha juga kan kendala kalau banjir apalagi begitu juga. Ini kan bunga-bunga kan kalau hujan kan nggak bisa tumbuh, rusak gitu.
Biasanya kita per bulan itu ya, kalau untuk personalnya gitu, dapat personal seperti saya atau karyawan saya gitu, itu mereka dapat sekitar 4 juta, 5 juta. Itu personalnya ya. Kalau diantar ya lebih mahal lah. Tuh. Ada ongkos kirim, jarak tempuhnya gitu. Oh bisa, online bisa. Kalau pemesanan online itu kita by transfer ya bisa. Mereka transfer, tinggal kasih tahu pesanannya apa, pengirimannya kemana. Ya udah itu aja, pengirimnya siapa. Kalau kita ketahui dari beberapa tayangan tadi, banyak hal yang bisa diperoleh untuk memulai usaha karangan bunga, seperti langkah-langkah persiapan memulai usaha, cara pemasaran, dan modal yang dipersiapkan untuk memulai usaha tersebut. Sudah beberapa menit kami menemani Anda, semoga tayangan ini bisa menjadi inspirasi baru bagi Anda. Dengan berbekal pendidikan, mari kita berdayakan masyarakat untuk terampil dan mampu bersaing dalam dunia usaha. Saya Nika Effendini bersama Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih.